Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas ciri-ciri bahasa manusia. Sebelumnya, kita perkenalan dulu dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Komala Siti Hartina, yang kedua Lutfia Ramadina, 3 ada Novita Sari. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu hakikat bahasa. Para pakar linguistik deskriptif biasanya mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang kemudian lazim ditambah dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem, seperti subsistem fonologi, sintaksis, dan leksikon. Sistem bahasa ini merupakan sistem lambang sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang yang lainnya. Sistem lambang bahasa ini juga bersifat arbitrer, artinya antara lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi bahasa manusia. Terdapat 5 fungsi dasar yang menurut Kinvey disebut sebagai fungsi ekspresi, fungsi informasi, fungsi eksplorasi, fungsi persuasi, dan fungsi entertainment. Fungsi ekspresi adalah untuk pernyataan senang, benci, kagum, jengkel, kecewa dapat diungkapkan dengan bahasa, meskipun tingkah laku, gerak-gerik, dan mimik juga berperan dalam mengungkapkan ekspresi batin itu. Kemudian ada fungsi informasi, adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Kemudian yang keempat ada fungsi entertainment, adalah penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Dan yang terakhir, fungsi persuasi adalah penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal. Pembahasan yang ketiga terdapat proses berbahasa manusia, yaitu reseptif dan produktif. Berbahasa merupakan gabungan antara proses produktif dan reseptif. Proses produktif adalah proses menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan disebut dengan enkode. Sedangkan proses reseptif ialah proses 5 penerimaan, perekaman, dan pemahaman kode-kode bahasa tadi dengan alat-alat pendengaran yang disebut dengan dekode. Lalu pembahasan yang keempat yaitu proses rancangan berbahasa produktif atau disebut dengan enkode. Terdiri dari 3 proses rancangan. Yang pertama ada enkode semantik, yakni proses penyusunan konsep, ide, atau pengertian. Yang kedua, enkode gramatikal, yakni penyusunan konsep atau ide tersebut dalam bentuk satuan gramatikal. Yang ketiga, ada enkode fonologi, yaitu proses penyusunan unsur bunyi dan kode itu. Proses ini terjadi di dalam mulut, dilakukan oleh alat-alat bicara atau disebut dengan alat artikulasi. Kemudian, pembahasan yang kelima ada proses rancangan berbahasa reseptif yang disebut dengan dekode. Terdiri dari 3 proses rancangan. Yang pertama ada fonologi, yaitu penerimaan unsur-unsur bunyi itu melalui telinga pendengar. Yang kedua ada gramatikal, yaitu pemahaman bunyi sebagai satuan gramatikal. Yang ketiga semantik, yaitu pemahaman tentang ide-ide atau konsep yang disampaikan melalui kode tersebut. Perlu diketahui, proses yang terjadi di antara proses enkode dan dekode disebut dengan proses transmisi, yaitu proses pemindahan atau pengiriman kode-kode yang berupa ujaran manusia yang disebut bahasa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.